Kalau misalnya kita menggunakan ataupun kita menerima paham dari veganisme ini, filosofi dari veganisme ini, berarti kita langsung menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang munafik. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat datang kembali di channel Betsy. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, gua mohon banget bantuannya untuk subscribe ke channel ini, dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, gua ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Gua memiliki harapan untuk mencapai 100 subscriber di akhir tahun. Video kali ini gua bakalan membahas tentang veganisme, ya, terutama vegan muslim. Alangkah baiknya kita mendefinisikan dulu apa itu veganisme. Nah, kalau misalnya kita melihat di KBBI, veganisme itu adalah filosofi atau gaya hidup yang tidak mengkonsumsi daging, ikan, produk, susu, atau telur. Nah, ini terdengar seperti dengan vegetarian. Sebenarnya dari secara singkatnya, vegetarian dengan veganisme itu tidak jauh berbeda, akan tetapi ada perbedaan yang membedakan antara veganisme dengan vegetarian. Veganisme itu orang ataupun kumpulan orang yang tadi berfilosofi ataupun yang memiliki gaya hidup yang tidak menggunakan ataupun mengkonsumsi produk-produk hewani. Nah, jadi mereka tidak mengkonsumsi susu, telur, ataupun menggunakan pakaian ataupun alat yang terbuat dari produk-produk hewani seperti jaket kulit, jam tangan kulit, sepatu kulit, dan lain sebagainya. Mereka tidak menggunakan produk-produk tersebut. Nah, sedangkan vegetarian itu merupakan suatu pola hidup juga, diet, diet ya, yang mereka hanya tidak memakan daging, akan tetapi mereka masih minum susu, minum telur, dan lain sebagainya. Dan vegetarian dengan vegan itu masih dibagi-bagi lagi, seperti ada semi vegetarian, ataupun ada vegetarian yang sepenuhnya, ataupun vegetarian yang sementara. Karena vegetarian ini banyak banget alasannya. Pertama karena ada alasan kesehatan, ada juga alasan karena pokoknya banyak alasan-alasan orang mengikuti vegetarian. Nah, akan tetapi yang gue bakal bahas di sini adalah veganisme. Kenapa menurut gue veganisme ini ya perlu banget dibahas? Karena veganisme ini memiliki suatu paham yang menurut gue agak berbeda dengan moralitas, dengan kepahaman dari agama gitu, apalagi dengan ilmu pengetahuan. Mungkin gue bakalan bahas dari sisi dari industri ya, karena gue sendiri adalah mahasiswa teknik industri pertanian. Bahwasannya veganisme ini menurut gue sangat bertentangan dengan industri, terlebih lagi tentang agro pertanian. Pertanian itu ada peternakan, perikanan, terus ada pertanian juga, dan banyak pertanian. Nah, jadi menurut gue kenapa sangat berbanding terbalik, kita ambil aja salah satu contohnya, bahwasanya veganisme ini mereka tidak menggunakan produk hewani. Nah, alasannya kenapa sih mereka tidak menggunakan produk hewani? Karena mereka beranggapan bahwasanya hewan-hewan ini tidak layak untuk disiksa dan tidak layak juga kita gunakan sebagai sumber daya. Nah, kita tahu bahwasanya di industri dan juga di pertanian, kita sangat menggunakan sumber daya hewan. Hewan sangat memberikan pengaruh banyak dalam produk-produk kita dalam industri, seperti dalam industri medis, industri obat-obatan, industri pangan, dan industri elektronika juga ada, dan lain sebagainya, banyak. Jadi sumber daya dari hewani itu sangat mempengaruhi dalam proses produksi industri ataupun produk-produk yang akan kita hasilkan dalam kehidupan sehari-hari itu. Lalu tentu dalamnya pertanian, banyak banget veganisme ini tidak mendukung namanya peternakan, karena mereka bilang bahwasanya peternakan itu layaknya seperti rumah penyiksaan ya, atau rumah dari perbudakan dari hewan. Hewan seharusnya tidak kita ternak, ataupun hewan seharusnya tidak kita tempatkan dalam satu ruangan yang sangat padat dan mereka anggap ruangan tersebut tidak nyaman. Menurut gua ini salah satu persepsi yang salah. Kenapa? Karena balik lagi ke industri ya, ini adalah namanya pengendalian mutu, quality control. Tujuan dari pengendalian mutu itu adalah meminimumkan biaya, memaksimalkan keuntungan. Jadi salah satu keuntungan dari tujuan dari pengendalian mutu. Nah, apabila banyak sekali yang diutarakan sama vegan, terutama vegan aktivis, yang dimana mereka membilang bahwasanya kebohongan yang mereka berikan itu adalah suatu kebenaran gitu, suatu hal yang benar-benar banget terjadi di kawasan industri gitu. Jadi mereka melihat bahwasanya
Misal mereka ngambil contoh salah satu, banyak yang hal-hal ilegal yang mereka ambil, misal mereka menyusup ke dalam suatu peternakan dan mereka merekam segala hal-hal. Apabila mereka mendapatkan keburukan di sana, dan lalu mereka akan menyebarluaskan keburukan tersebut, dan mereka kayak ya, seperti menfitnah lah dan lain sebagainya. Nah, menurut gua di sini agak aneh. Misal salah satu yang mereka berikan bahwasanya para peternak itu menyiksa hewan ternak mereka. Ada juga para peternak ini menyiksa hewan ternaknya dengan memberikan pakan-pakan yang buruk, pakan-pakan yang tidak berkualitas, pakan-pakan yang sangat tidak sehat. Dan juga mereka membilang bahwasanya para peternak ini memberikan tempat ataupun atmosfer dalam dalam ternaknya, dalam tempat ternak, rumah ternaknya itu barn ya, itu sangat tidak higienis, kurang sanitasi, sangat crowded, dan bisa membuat hewan-hewan itu stres. Tetapi bukan itu masalahnya. Menurut gua, kalau misalnya peternak ada niatan untuk memberikan pakan, misalnya pakan yang buruk, artinya peternak itu akan rugi sendiri. Kenapa? Karena tadi pengendalian mutu. Pengendalian mutu itu adalah meminimumkan biaya. Apabila muncul suatu permasalahan dan banyak sekali ketika dia memberikan hewan ternak itu pakan-pakan yang buruk, tentunya pakan-pakan tersebut akan berdampak kepada hewan ternak. Apa contohnya? Contohnya hewan ternak itu tersebut akan sakit, ya. Terus hewan ternak tersebut mungkin akan cacat. Terus hewan ternak tersebut pertumbuhannya akan tidak maksimal, sehingga keuntungan yang seharusnya kita maksimalkan, kita mendapat sedikit kali keuntungan itu. Jadi peternak yang memberikan perilaku buruk terhadap hewan ternaknya justru akan merugikan peternak itu sendiri, dan itu yang sangat tidak diinginkan oleh seluruh peternak ataupun seluruh dari pelaku industri itu. Jadi kalau misalnya ditemukan vegan aktivis memberikan bahwasanya para peternak ini tidak merawat dari hewan-hewan ternak, nah justru salah. Justru para peternak harus merawat hewan-hewan ternaknya, harus memperhatikan hewan-hewan ternaknya. Karena apa? Kalau dia tidak melakukan hal tersebut, tidak memperhatikan, tidak merawat, maka justru dia akan kerugian, akan rugi banyak. Karena itu tadi banyak yang sakit dan lain sebagainya, yang membuat tujuan dari pengendalian mutu tersebut tidak terlaksana sama sekali, dan lain sebagainya. Dan juga banyak sekali permasalahan. Menurut gua salah satu permasalahannya juga ya, industri ini menyebabkan industri dan peternakan itu menyebabkan banyak sekali dampak-dampak terhadap lingkungan. Menurut gua enggak juga. Salah satunya sistem dari circular agri-food. Apa ya circular agri-food? Circular agri-food ini kita merupakan suatu sistem sirkular yang dimana tidak ada waste sama sekali yang dibuang. Jadi waste itu digunakan untuk proses-proses selanjutnya. Contoh, jadi dalam tanaman jagung, yang hanya kita bisa makan itu jagungnya, sedangkan batang, daun, akar dari jagung itu tidak bisa kita makan sama sekali. Nah, lalu akan kita kemanakan batang, akar, dan jagung ini? Kita nggak bisa makan batang, akar, dan jagung dari tumbuhan jagung, sedangkan yang kita bisa makan itu hanya jagungnya. Maka batang, akar dan daun dari tanaman jagung ini akan kita olah untuk menjadi pakan ke ternak. Ternak atau hewan bisa memakan daun, batang, dengan akar dari tanaman jagung yang tidak bisa kita makan tadi, sehingga yang semulanya itu menjadi limbah atau jadi waste, kita bisa alih fungsikan ke pakan ternak. Lalu pakan ternak akan menghasilkan kotoran, yang dimana kotoran tersebut merupakan sumber biomasa yang baik. Ya, walaupun banyak vegan-vegan bilang, oh ini banyak sekali metan, memproduksi metan dan lain sebagainya, tapi enggak, itu merupakan sumber biomasa yang baik. Nah, sumber biomasa ini bisa kita jadikan biofuel, biogas, ataupun kita bisa menjadikan manure ataupun pupuk yang sangat bagus, yang sangat luar biasa bernutrisi, pupuk alami dari feces ataupun dari kotoran ternak, yang bisa digunakan untuk itu tadi pertanian. Kita bisa berkebun menggunakan pupuk tersebut tanpa menggunakan pupuk buatan yang banyak sekali bahan kimia yang bisa menimbulkan risiko ataupun bahaya yang lebih banyak ketimbang kita menggunakan pupuk alami itu. Jadi itulah dalam sistem circular agri-food, tidak ada yang namanya waste dan pemanfaatan sistem dengan meraih keuntungan sebaik-baiknya. Itu dari segi industri. Sedangkan gue bakalan masuk ke vegan muslim. Nah, kalian bahas tentang vegan muslim. Menurut gue vegan muslim ini merupakan sebuah lelucon. Kenapa? Karena dalam Islam sudah jelas bahwasanya dibuat tidak ada namanya abu-abu. Tidak boleh kita mencampurkan hak dan batil, black and white ataupun abu-abu, grey, tidak ada dalam Islam. Jadi walaupun ada suatu kebenaran yang hal-hal baik, tapi diselipi dengan hal-hal jahat, itu tidak boleh dalam Islam. Nah,
Vegetarian ini aneh menurut gua, karena banyak filosofi ya dari vegetarian ini menyebutkan bahwasanya kalau misalnya kita sayang akan hewan, kita melawan kekerasan pada hewan, seharusnya kita tidak boleh membunuh hewan, ataupun kita tidak boleh menternakkan hewan, kita tidak boleh menggunakan hewan dari segi untuk berkendara, seperti untuk menunggangi hewan, ataupun kita menggunakan hewan sebagai sumber daya, kita nggak boleh. Karena kenapa? Karena itu berkontradiksi dengan apa yang kita ucapkan di awal tadi, bahwasanya kita sayang dengan hewan, kita cinta dengan hewan, dan kita melawan kekerasan pada hewan. Berarti bisa menyebutkan bahwasanya kita itu munafik kalau misalnya kita memakan hewan ataupun menggunakan hewan sebagai sumber daya itu. Jadi itu salah satu filosofi dari veganisme. Tanyalah kepada seluruh orang vegan ataupun tanya kepada seluruh vegan aktivis bahwasanya mereka mengakui filosofi tersebut, bahwasanya apabila kalian menyukai hewan, mencintai hewan, menyayangi hewan, dan kalian melawan ataupun tidak setuju dengan kekerasan hewan, kalian seharusnya tidak makan hewan ataupun kalian tidak menggunakan hewan sebagai sumber daya itu. Nah, ini sangat kontradiktif sekali dalam Islam. Bahwasanya kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa maksudnya Maha Penyayang? Artinya seluruh rasa kasih sayang di makhluk hidup yang ada di alam semesta ini tidak akan dapat bisa melebihi rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya filosofi rasa kasih sayang dan rasa cinta dari veganisme ini sangatlah rendah dibandingkan dengan filosofi kasih sayang dari agama Islam, nah, apalagi dari umat Muslim itu. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala ini Maha Penyayang, artinya Allah Subhanahu wa taala ini sangat sayang kepada seluruh makhluk hidupnya, kepada makhluk ciptaannya ya. Artinya Allah menyayangi hewan, menyayangi tumbuhan, dan juga menyayangi manusia. Akan tetapi kalau misalnya dilihat Allah Subhanahu wa taala malah seperti contoh ya, menyuruh memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih hewan ketimbang menyembelih anaknya. Dan juga semisal dalam contoh surat Al-Baqarah ayat 260 bahwasanya Nabi Ibrahim ketika itu meminta suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala ataupun suatu bukti dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim untuk mengambil sebuah hewan burung untuk dicincang-cincang lalu diletakkan di tempat yang berbeda-beda. Lalu sungguh mukjizat dari Allah itu nyata ketika Nabi Ibrahim meminta untuk di pembuktiannya ada bagian-bagian tubuh dari burung tersebut menyatu kembali. Menurut gua sangat kalau misalnya kita bandingkan dengan filosofi dari veganisme, kalau misalnya kita sebagai muslim vegan, bahwa berarti kita menyatakan secara langsung, secara terang-terangan bahwasanya kalau misalnya kita vegan muslim, kita juga menyatakan bahwasanya Allah itu adalah munafik. Iya, kalau misalnya kita sayang akan filosofi dari vegan tadi ya, bahwasanya kalau misalnya kita sayang akan hewan, kita sayang akan tumbuhan, kita seharusnya tidak menggunakan hewan untuk dimakan ataupun untuk menjadi sumber daya. Sedangkan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah itu sangat cinta dengan hewan dan tumbuhan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sendiri menyuruh untuk membunuh hewan ataupun menyiksa, yang bisa dibilang menyiksa hewan dengan mencincang-cincang hewan tadi dan menghidupannya kembali. Dan juga Allah malah memperbolehkan kita untuk menyembelih hewan dengan cara yang halal dan baik, halalan thayyibah. Itu artinya kalau misalnya kita menggunakan ataupun kita menerima paham dari veganisme ini, filosofi dari veganisme ini, berarti kita langsung menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang munafik. Itu. Lalu kita bisa juga kaitkan dengan Nabi Muhammad SAW yang merupakan tauladan dari seluruh umat muslim. Dan setuju bahwasanya kita tidak harus menyiksa hewan seperti menunggangi hewan, menunggangi kuda dan unta. Bahwasanya kuda, unta, domba, sapi ataupun banteng itu mereka tidak mau untuk ditunggangi. Bayangin saja bahwasanya coba kalian ditunggangi oleh orang tak dikenal kalian. Itu filosofi dari vegan, bahwasanya bentuk dari penyiksaan hewan seperti itu juga kalau misalnya kita menunggangi hewan, menggunakan hewan untuk transportasi ataupun menggunakan hewan untuk tujuan kehidupan kita, itu sama saja dengan menyiksa hewan gitu, ataupun perbudakan lah bilangnya. Nah, sedangkan Rasulullah SAW itu malah mengendarai unta, menunggangi unta. Rasulullah itu sangat sayang terhadap hewan dan tumbuhan.
Malah Rasulullah itu teladan bagi seluruh umat muslim gitu. Akan tetapi kok Rasulullah malah menunggangi unta, yang dimana dari filosofi vegan ini bahwasanya menunggangi unta, menunggangi hewan dan menggunakan hewan untuk sumber daya kita itu merupakan bentuk penyiksaan hewan ataupun bentuk dari animal abuse dari hewan gitu, yang dimana sangat berkontradiksi dengan cinta dan kasih sayang terhadap hewan. Itu paham filosofi dari veganisme. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya kita menerima ataupun kita menjadikan paham filosofi dari veganisme ini adalah diterapkan dalam diri kita sendiri, itu artinya kita langsung seorang muslim vegan langsung menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang munafik itu, dan itu bukanlah sifat seorang muslim bahwasanya memburuk-burukkan ataupun menghina Nabi dan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kenapa gue bilang bahwasanya opini gue ya, veganisme itu adalah sebuah vegan muslim ya, bukan veganisme juga sih sebenarnya. Vegan muslim itu adalah sebuah lelucon karena mereka menerapkan prinsip dari filosofi dari veganisme ini ataupun hampir keseluruhan unsur-unsur dari veganisme, dari moralitas, aksi, tindakan dan lain sebagainya itu ada yang sesuai dengan kaidah Islam dan ada juga yang banyak kontradiktif dalam Islam. Itulah kenapa gue bilang tidak ada hak dan batil dalam Islam itu. Dan veganisme ini tidak berasal dari Islam. Vegetarian diperbolehkan dalam Islam, tapi paham veganisme ini yang harus dipertanyakan dalam Islam, bahwasanya tidak ada abu-abu dalam Islam, tidak ada hak dan batil. Sama halnya dengan muslim LGBT. Tentu kita sudah tahu dengan secara baik dan benar bahwasanya Allah melarang kita untuk melakukan perilaku yang terkait dengan LGBT, lesbian, gay, bla 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 dan sebagainya. Itu sudah dilarang dalam Islam. Itu artinya larangan dari Allah harus kita jauhkan gitu. Apabila kita melihat larangan Allah di depan mata kita, sudah sewajibnya bagi seorang muslim untuk menghindari larangan tersebut ataupun menghapus ataupun menghapus dari larangan yang Allah yang ada di depan matanya. Itu tugas dari seorang muslim gitu. Kemudaratan, maksiat itu merupakan tugas muslim untuk menghapus ataupun menghilangkan sama sekali dari larangan tersebut. Nah, akan tetapi ada muslim LGBT gitu. Mereka secara terang-terangan, mereka secara bangga mendeklarasikan diri mereka bahwasanya mereka melakukan maksiat, mereka melakukan larangan Allah gitu secara jujur dan secara terang-terangan. Apakah itu merupakan suatu akhlak dari seorang muslim? Enggak. Apakah itu seorang umat muslim, umat Islam yang patut untuk dicontoh dan ditiru? Enggak, sama sekali. Rasulullah malah menyuruh kita untuk tidak menyebarkan ataupun tidak secara jujur meluas-luaskan keburukan kita ataupun kemaksiatan yang kita lakukan. Kalau misalnya ada vegan muslim dan juga muslim LGBT, itu artinya mencampurkan hak dan batil. Itu dan sudah jelas bahwasanya dalam Islam mencampurkan hak dan batil itu sangat tidak diperbolehkan gitu dalam Islam. Dan Allah pun juga melarang kita untuk mencampurkan hak dan batil. Walaupun ada suatu hak, suatu kebenaran, suatu kebaikan, akan tetapi diselipkan dalam kebaikan tersebut kebatilan, kejahatan dan keburukan, maka itu tidak diperbolehkan dalam Islam sama sekali. Sama dengan vegan muslim ini dengan vegan LGBT. Itulah kenapa gue bilang ini adalah suatu lelucon tersebut menurut gue orang tidak meyakini bahwasanya itu suatu hal yang sangat membahayakan bagi umat Islam dan umat muslim. Itulah kenapa menurut gua perlu banget kita dari umat muslim, umat Islam juga, umat muslim dan umat Islam untuk memperhatikan paham-paham yang sudah banyak beredar di dunia ini kali ya. Kita harus memfilterkan, kita harus menyaring seluruh paham-paham tersebut dengan perspektif Islam. Islam hadir untuk memperbaiki perilaku dari umat manusia gitu. Al-Quran juga untuk meluruskan ya, Siratal Mustaqim. Ya kalau nggak salah di Al-Fatihah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus gitu. Jadi lebih baik kita serahkan, kita alihkan lagi ke Al-Quran dan hadis dan juga ke para ulama kita. Terlebih lagi harus kita saring dengan filter-filter Islam bagi khusus untuk umat-umat muslim. Itu. Jadi menurut gua vegan muslim dan vegan LGBT merupakan suatu lelucon yang
tidak pernah bukan tidak pernah ya, tidak jarang sekali dianggap serius oleh umat Islam itu. Jadi itu saja sih opini dari gue, tanggapan dan masukan dari gue tentang vegan muslim, veganisme, dan mungkin sedikit dari muslim LGBT ya, muslim vegan dan muslim LGBT. Oke, bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian kirim ke kolom komentar. Pastikan kalian like video ini dan juga bantuannya dan dukungannya untuk subscribe ke channel ini. Oke, sekian itu saja dari gua. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.